Sidang lanjutan kasus perusakan hutan dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Tebo, Samsu Rizal, kembali digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Tebo, Kamis 27 Mei. Sidang dengan agenda reflik atau pembacaan tanggapan terhadap pledoi terdakwa Idai, Sapaan Samsu Rizal. Jaksa penuntut umum JPU tetap pada pendiriannya dan menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. JPU juga minta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Replik JPU ini langsung ditanggapi oleh kuasa hukum Idai secara lisan dan meminta kepada majelis hakim agar tetap menerima pledoi terdakwa dengan alasan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh JPU. Setelah penasehat hukum terdakwa menyampaikan sangkahan sejumlah kekeliruan JPU, majelis hakim yang diketuai Armansyah Sregar langsung menutup sidang. Dia mengatakan sidang dengan agenda keputusan akan digelar besok pagi Jumat 28 Mei 2021. Periksa dengan perkara ini memutuskan 1. Menolak seluruh pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana kami selaku penuntut umum pada surat tuntutan nomor register perkara PDM /datar 26 L.5.17 EKU.2 /03 tanggal 21 Mei 2021 yang akan dibacakan pada persidangan yang lalu. Bahwa selanjutnya tanggapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan tersebut. Demikian tanggapan ini kami baca dan serahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kooperatif serta keteguhan iman kepada kita semua dalam menyelesaikan perkara ini. Penuntut umum ditandatangani. Ya, bisa yang pesan oleh majelis hakim dan terdapat diskusi-diskusi ataupun ada perbedaan pendapat, itulah hal yang normal dalam sebuah persidangan. Tapi dapat kami sampaikan bahwa penuntut umum pada saat persidangan ini secara tegas menyatakan menolak apa yang diajukan oleh pledoi daripada terdakwa melalui penasihat hukumnya. Jadi kami tegas bahwa apa yang telah kita ajukan kami merasa itu sangat cukup untuk dinyatakan terbukti. Dan yang kedua, ada yang mungkin terlupakan bahwa terdakwa ini diajukan ke persidangan dengan dua surat dakwaan, walaupun bentuknya disusun secara alternatif. Jadi ada dakwaannya dia sebagai penganjur atau bloker, ada dakwaannya dia sebagai pembantu. Jadi cuma di antara dua dakwaan ini kami menganggap bahwa sangat tepat untuk dinyatakan yang terbukti itu dia sebagai penganjur, walaupun kami secara nyata sangat tegas juga menyatakan bahwa dia sebagai pembantu lebih terbukti lagi. Tetapi kapasitasnya, kalau dia pembantu berarti dia bukan orang yang pelaku utama. Nah, sehingga kami melihat bahwa sangat tidak relevan berdasarkan fakta kalau dia hanya dinyatakan terbukti dari sisi pembantuannya. Karena dari sisi pembantuan pertanggungjawaban pidananya tidak sama dengan pelaku, utama. Makanya kita lihat dari fakta-fakta, kami menyatakan di persidangan sangat tepat kalau dia dibuktikan sebagai penganjur di pasal 55. Jadi kita yakin kalau terdakwa ini bersalah dan kalau kami lihat dari fakta persidangan, dari dakwaan yang didakwakan terhadap yang terdakwa secara objektif, secara yuridis semuanya terpenuhi, dan terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Kalau yang secara lisan PH tadi menyebutkan ada kekeliruan beberapa itu, Pak? Sebenarnya itu persoalan kekeliruan yang seperti misalnya undang-undang tenaga kerjaan. PH juga keliru menyatakan undang-undang tenaga kerjaan sudah dihapus dalam undang cipta kerja, tetapi banyak ketentuan-ketentuan diperbaiki, diadopsi di undang-undang cipta kerja. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan sudah ditambahkan di undang cipta kerja, seperti contoh undang-undang narkotika, ada juga dimasukkan undang cipta kerja, undang-undang yang lain, ada juga cipta perburuhan aja. Jadi ini dinamika yang kita harus sikapi secara bijaksana, dan ini memang hal yang lumrah dalam persidangan. Sama dengan yang PH tadi sampaikan bahwa ini sebatas profesionalisme dalam persidangan, itu sepakat kita, itu tidak ada masalah. Ini memang strategi-strategi gitu. Yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, pada prinsipnya media ini tuh nggak kebenaran ya, rekan-rekan media ini yang bisa menyampaikan kepada siapapun berkenaan dengan apa yang terjadi di sini.
Karena bagi siapapun yang tidak menghadiri persidangan, maka sudah barang tentu dia hanya bergulat dengan isu. Nah, fakta persidangan itu sudah jelas. Sederhananya begini, kami ini sampai tidak perlu menghadirkan saksi yang meringankan. Kenapa? Karena justru saksi-saksi dari JPU sendiri itu sudah cukup bagi kami untuk meringankan terdakwa. Dalam persidangan di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia ada hal yang nggak bisa diakali. Apa? Fakta persidangan itu nggak bisa diakali. Nah, dari analisa kami mulai dari tuntutan sampai pada replik tadi yang ditulis JPU bukan fakta tapi BAP. Kan percuma kalau kita terus tidak bersandar pada fakta yang muncul di persidangan, sedangkan fakta persidangan itu amanat pada pasal 185 ayat 1 KUHP. Selanjutnya tadi bukti kami dinegasikan. Bukti kami itu salah satu ahli dari kami, Dr. Mahmud Mulyadi dinegasikan. Ditolak tentang keterangannya. Bagaimana sih? Itu tuh sudah 185 kali jadi ahli. Beliau ahli dalam perkara KPK, perkara-perkara nasional, termasuk ahli pada perkara kehutanan. Itulah karena profil beliau itu kami menghubungi beliau untuk datang ke sini membantu kami mengajarkan kepada seluruh masyarakat, karena waktu itu sidangnya terbuka, tentang apa sih yang dimaksud dengan delik penyertaan dan urusan kehutanan ini. Oke, jadi artinya replik yang diajukan oleh kejaksaan tadi menurut kuasa hukum apa bisa mempunyai landasan yang kuat atau tidak? Sederhananya begini, nggak jauh beda sama tuntutannya. Sebenarnya itu, jadi repliknya itu nggak jauh beda sama tuntutan. Kalau kembali lagi kalau replik masih ngambil dari BAP percuma, kita nggak perlu sidang kalau kayak gitu. Tim Portal Tebo melaporkan.